Resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto bisa lirik 3 pemain keturunan di Eropa ini untuk gabung timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Mengejutkan, bikin gempar, benar-benar di luar dugaan publik. Pelatih Belanda Ronald Koeman di luar dugaan ternyata saksikan laga timnas Indonesia pada saat hadapi Korea Selatan U17. Beri pujian setinggi langit untuk Garuda Muda. Gemparkan fans timnas Indonesia. Terkonfirmasi resmi, Shin Tae-yong resmi jadi wakil ketua KFA dan akan bekerja sama dengan Park Hang-seo. Di luar dugaan begini reaksi luar biasa supporter timnas Indonesia. Media Vietnam sampai dibuat geleng-geleng kepala. Mengejutkan, di saat Shin Tae-yong resmi ditunjuk jadi waketum KFA di tengah euforia timnas U17 lolos Piala Dunia, PSSI justru terancam dapat sanksi dari FIFA. Ada masalah apa? Nah, ini dia yang dinanti-nanti. Gerald van den Burg siap jalani debut bersama timnas Indonesia U23. Tantangan besar menanti di tahun 2025. Inilah alasan kenapa keputusan Matteo Bakker pilih timnas Indonesia ketimbang Australia adalah pilihan yang tepat. The next Justin Hubner ini bisa batal ke Piala Dunia. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto bisa lirik 3 pemain keturunan di Eropa ini untuk gabung timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Sebanyak 3 pemain keturunan ini bisa digait Nova Arianto saat timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 usai mengalahkan Yaman dalam lanjutan grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 mengalahkan Yaman dengan skor telak 4-1 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025. Evandra Florasta menjadi bintang lapangan dalam laga kali ini setelah mencetak sepasang gol pada menit ke-87 dan 89. 2 gol Garuda Muda lainnya masing-masing diciptakan Zahabi Goli pada menit ke-15 dan Fadli Alberto 10 menit kemudian. Sementara satu-satunya gol Yaman ke gawang Indonesia diciptakan Mohamed Al-Garash melalui titik putih pada menit ke-52. Berkat kemenangan ini, Garuda Muda kukuh di puncak klasemen grup C Piala Asia U17 dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Timnas Indonesia U17 sebenarnya masih menyisakan 1 laga lagi kontra Afghanistan pada Kamis, 10 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Namun, posisi Indonesia tidak akan tergeser dari 2 besar sehingga dipastikan lolos ke perempat final sekaligus Piala Dunia U17. Di Piala Dunia U17 nanti, Timnas Indonesia U17 dipastikan akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat. Sebut saja seperti Brasil, Belgia, Inggris, Kroasia, Jerman, Prancis, Italia, Portugal, dan beberapa tim lain. Oleh karena itu, Nova Arianto bisa mempertimbangkan pemain-pemain keturunan untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U17. Berikut daftar 3 pemain keturunan Indonesia U17 yang bisa digait Nova Arianto ke Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Berdasarkan penelusuran akun Instagram Football Indonesia, Nicholas Indram Josun memiliki darah Indonesia. Dia merupakan pemain berdarah Solo, Jawa Tengah, yang kini bermain untuk klub di Liga Norwegia, Rosenborg U15. Berposisi sebagai penyerang, dia telah membukukan 5 gol dan 1 assist dalam 4 laga bersama Rosenborg U15. Noah Steenbergen memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang menurut akun Instagram Football Indonesia A merupakan orang Bandung. Pemain berusia 15 tahun ini memperkuat SCV 28 U16 di Belanda dan berposisi sebagai seorang penyerang. Salah satu keistimewaan Noah Steenbergen adalah memiliki tinggi badan mencapai 180 cm. Masih dari akun yang sama, ada sosok pemain muda berdarah Indonesia yang kini memperkuat FC Utrecht U16. Iwan Burgman dikabarkan memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang kakek dan nenek dari pihak ayah. Bahkan, kakek dan nenek Iwan dikabarkan masih tinggal di Medan.
Sumatera Utara dan sempat membela timnas Belanda U16. Mengejutkan, bikin gempar, benar-benar di luar dugaan publik. Pelatih Belanda Ronald Koeman di luar dugaan ternyata saksikan laga timnas Indonesia pada saat hadapi Korea Selatan U17. Beri pujian setinggi langit untuk Garuda Muda. Pelatih Belanda, Ronald Koeman turut mengomentari timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2025. Dikabarkan Ronald Koeman turut menyaksikan laga Indonesia U17 versus Korea Selatan U17. Ia menilai performa timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2025 sebagai tim yang penuh semangat. Ronald Koeman mengaku terkesan dengan permainan Garuda Muda dan memuji kemenangan perdana Indonesia di Piala Asia 2025. Indonesia tak pernah kehabisan talenta berbakat. Mereka bermain dengan semangat luar biasa, ujar Koeman, dilansir dari FIFA.News.id. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Kepastian ini diraih setelah kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman pada laga kedua Grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Senin, 7 April 2025 malam. Itu menjadi kemenangan kedua Indonesia di turnamen tersebut, setelah sebelumnya menumbangkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Dengan koleksi 6 poin dari 2 laga, pasukan Nova Arianto mengunci posisi puncak grup dan tak mungkin lagi terkejar oleh pesaing lainnya, seperti Korea Selatan, Yaman, atau Afghanistan. Dengan hasil ini, Indonesia menjadi satu dari 4 wakil Asia yang telah mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. 3 lainnya adalah tuan rumah Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. 4 tiket AFC tersisa masih diperebutkan dalam fase gugur. Di luar Asia, berbagai konfederasi juga telah memastikan wakilnya. Zona Afrika, CAF, menjadi salah satu yang paling cepat menyelesaikan kualifikasi dengan sudah meloloskan 8 negara dari total 10 tiket. Sementara itu, Zona Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF, juga sudah merampungkan daftar 8 tim yang akan berangkat ke Qatar. Eropa, UEFA, menjadi penyumbang wakil terbanyak dengan total 11 tim, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis. Oseania, OFC, mengirim 3 tim, dan Zona Amerika Selatan, CONMEBOL, masih menyisakan 3 slot dari total 8 tim yang akan berpartisipasi. Gemparkan fans timnas Indonesia. Terkonfirmasi resmi, Shin Tae-yong resmi jadi wakil ketua KFA dan akan bekerja sama dengan Park Hang-seo. Di luar dugaan begini reaksi luar biasa supporter timnas Indonesia. Media Vietnam sampai dibuat geleng-geleng kepala. Sejumlah supporter timnas Indonesia bereaksi soal Shin Tae-yong yang kembali bekerja, kini membela negaranya Korea Selatan. Media Vietnam, Thao 247 VN dibuat tak percaya soal ulah sejumlah supporter timnas Indonesia menanggapi pekerjaan baru STY sebagai waketum KFA. Para penggemar Indonesia bereaksi terhadap pelatih Shin Tae-yong yang mendapatkan pekerjaan baru ketika ia dan pelatih Park Hang-seo mengambil tanggung jawab penting di Federasi Sepak Bola Korea, KFA. Tulisnya dilansir Rabu, 9 April 2025. Seperti diberitakan, pelatih Shin Tae-yong dan pelatih Park Hang-seo, mantan pelatih kepala timnas Vietnam baru saja ditunjuk menduduki jabatan Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA. Shin Tae-yong memegang posisi Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas kerjasama luar negeri dan Park Hang-seo memegang posisi Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas dukungan profesional untuk tim nasional Korea. Informasi ini mendapat perhatian banyak penggemar Asia Tenggara. Khususnya, banyak penggemar Indonesia baru-baru ini memiliki reaksi tak terduga ketika pelatih Shin Tae-yong mendapat pekerjaan baru saat bertemu kembali dengan pelatih Park Hang-seo di KFA. Banyak penggemar yang terkejut dengan hal tersebut, salah satunya penggemar Gerardus Monang Situmorang. Benarkah ini atau hanya lelucon April Mop? Penggemar lainnya, Gagang Sapu berkata, Coach Shin Tae-yong tidak dihargai di negara ini, Indonesia, tetapi dipercaya di Korea, bahkan media internasional mengakui prestasinya. Dari situlah kita tahu sumber daya manusia negara mana yang lebih rendah. Fan Juan ISL menyampaikan pendapatnya, ini yang harus dipelajari oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia. Dalam memilih personel, mereka harus yang berpengalaman di bidang sepak bola, bukan dipilih secara acak. Minimal, anggota federasi harus mantan pemain sepak bola. Suporter Marihot Simorangkir berkata, selamat kepada pelatih Shin Tae-yong.
Semoga sukses dalam tugas barunya di Federasi Sepak Bola Korea. Beliau selalu ada di hati kami, dan kami berharap Indonesia selalu ada di hatinya. Semoga beliau selalu sehat. Semoga selalu dalam lindungannya. Penggemar El Chomenu mengemukakan, tim impian yang diinginkan oleh Federasi Sepak Bola manapun di Asia Tenggara. Perlu ditambahkan, ini juga merupakan pekerjaan pertama pelatih Shin Tae-yong setelah dipecat Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, pada 6 Januari 2025, tepat 1 hari setelah tim Vietnam menjuarai Piala AFF 2024. Pemecatan pelatih Shin Tae-yong oleh PSSI menimbulkan beragam pendapat. Saat itu banyak fans Indonesia yang menyampaikan rasa ketidakpuasannya. Mereka meminta agar Ketua Umum PSSI menjelaskan keputusan tersebut secara gamblang dan mengundang kembali ahli strategi asal Korea tersebut. Mengejutkan, di saat Shin Tae-yong resmi ditunjuk jadi Waketum KFA di tengah euforia Timnas U17 lolos Piala Dunia, PSSI justru terancam dapat sanksi dari FIFA. Ada masalah apa? Di tengah euforia keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17, FIFA bisa hukum PSSI gara-gara hal ini. Timnas Indonesia U17 mencatatkan tinta emas, usai dipastikan mengamankan 1 tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian ini didapat usai Timnas Indonesia menang atas Yaman dalam lanjutan Grup C Piala Asia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto itu mengalahkan Yaman 4-1 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025. Gol kemenangan Garuda Muda dicetak Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan sepasang gol Evandra Florasta. Kemenangan ini mengantarkan Indonesia untuk sementara menempati peringkat pertama Grup C dengan 6 poin. Mateu Bakker dan kawan-kawan dipastikan sudah mengamankan posisi 2 besar klasemen Grup C, sehingga tiket berada di tangan. Selain itu, Timnas Indonesia U17 juga akan bertarung dalam babak perempat final Piala Asia U17 2025. Sayangnya, di tengah euforia itu ada kemungkinan FIFA menjatuhkan hukuman kepada PSSI. Tidak berkaitan dengan Timnas Indonesia U17, tetapi terkait laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Bahrain. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 25 Maret itu berhasil dimenangkan Timnas Indonesia. Tim asuhan Patrick Kluivert itu menang berkat gol semata wayang Ula Romeni pada menit ke-24. Berkat kemenangan tersebut, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kembali terbuka. 5 hari sebelumnya, Timnas Indonesia dihajar 1-5 oleh tuan rumah Australia di Stadion Sydney Football Stadium. Akan tetapi, pertandingan itu diwarnai oleh sorakan lagu kebangsaan Bahrain sebelum pertandingan dimulai. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, bahkan menyayangkan insiden tersebut. Sebelumnya saya minta maaf untuk satu detail lainnya. Saya datang ke sini sebagai representasi dari Kerajaan Bahrain yang indah, kata Talajik usai pertandingan. Saya meminta maaf, ketika lagu kebangsaan kami diputar, 69.000 orang tidak menghormatinya. Imbu pelatih berusia 59 tahun itu. Pelatih asal Kroasia ini menyebut bahwa yang dilakukan oleh supporter Timnas Indonesia sangat memalukan. Saya tahu Indonesia jauh lebih baik daripada ini. Saya diam ketika lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan, dan saya akan selalu diam. Memalukan sekali mereka, pungkasnya. Insiden tersebut membuat PSSI saat ini dalam bayang-bayang hukum dari FIFA. Pasalnya, insiden serupa pernah terjadi saat Bahrain menghadapi Jepang di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Pada saat itu, supporter Bahrain melakukan 2 kesalahan, yaitu menyorot pemain Jepang dengan laser dan mengganggu lagu kebangsaan. Alhasil, Bahrain mendapat hukuman dari FIFA berupa denda sebesar 10.000 Swiss franc atau sekitar 182 juta rupiah. Dengan demikian, bukan tidak mungkin FIFA menjatuhkan hukuman serupa kepada PSSI. Nah, ini dia yang dinanti-nanti. Gerald van den Burg siap jalani debut bersama Timnas Indonesia U23. Tantangan besar menanti di tahun 2025. Setelah debut Patrick Kluivert bersama Timnas Senior Indonesia, kini perhatian publik sepak bola nasional tertuju pada Gerald van den Burg. Pria asal Belanda tersebut resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U23 dan bersiap menjalani debut dalam waktu dekat. Sebelumnya, Van den Burg sudah terlibat dalam skuad Garuda sebagai asisten Kluivert di tim senior. Kini,
tanggung jawab baru telah menanti, membentuk skuad muda yang kompetitif guna menghadapi dua turnamen penting tahun ini, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Namun, hingga saat ini, belum ada kegiatan signifikan dari timnas U23. Padahal, jeda internasional pada Maret 2025 sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai momen awal untuk memulai program pemusatan latihan. Fokus PSSI saat itu masih tertuju pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilakoni timnas senior di bawah Kluivert, penunjukan resmi Van den Burg, dan klarifikasi PSSI. Gerald Van den Burg diumumkan sebagai pelatih kepala tim U23 oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan pada 28 Maret 2025 bersama Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Erick menyampaikan bahwa Van den Burg akan menangani proses pembinaan pemain muda di Indonesia. Pengumuman ini juga sekaligus menepis spekulasi kembalinya Indra Syafri ke kursi pelatih U23. Lewat unggahan di akun Instagram pribadi, Erick menegaskan komitmen PSSI terhadap pengembangan pemain usia muda. Dia menyebut pertemuan itu sebagai langkah penting dalam menyusun program jangka panjang bagi timnas U23. Persiapan terbatas jelang dua turnamen penting. Meski sudah resmi ditunjuk, Van den Burg menghadapi tantangan besar keterbatasan waktu untuk membentuk tim yang solid. Jeda internasional pada Maret telah lewat tanpa agenda pemusatan latihan. Kedepannya hanya tersedia 4 jeda FIFA hingga akhir 2025 pada Juni, September, Oktober, dan November. Dari keempatnya, hanya Juni yang cukup ideal untuk menggelar persiapan intensif sebelum timnas U23 tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung pada 19 September 2025. Sebagai semifinalis edisi 2024, Indonesia akan menempati pot 1 dalam drawing yang digelar 29 Mei. Status unggulan ini harus dijaga dengan persiapan matang agar target minimal kembali ke semifinal bisa tercapai atau bahkan ditingkatkan. Setelah ajang kualifikasi, Van den Burg masih memiliki 2 jendela FIFA pada Oktober dan November yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan tim menghadapi SEA Games 2025 pada 7-19 Desember. Momen penentuan untuk Van den Burg. Dengan agenda yang padat dan waktu persiapan yang mepet, debut Van den Burg bersama timnas U23 tak hanya akan menjadi ujian pertamanya sebagai pelatih kepala, tapi juga ajang pembuktian kualitasnya. Banyak pihak berharap kehadirannya mampu membawa angin segar dan prestasi baru bagi skuad muda Garuda. Inilah alasan kenapa keputusan Matthew Bakker pilih timnas Indonesia ketimbang Australia adalah pilihan yang tepat. The next Justin Hubner ini bisa batal ke Piala Dunia. Sempat dipanggil dalam skuad muda Australia, namun keputusan Matthew Bakker untuk setia bersama timnas Indonesia berbuah manis dengan raih tiket ke Piala Dunia U17. Seperti diketahui, nama Matthew Bakker pernah masuk dalam daftar pemain timnas Australia U17 untuk laga Pacific Ocean Sports Football Tour tahun 2024 lalu. Pemain berdarah Batak tersebut terpilih bersama 23 pemain muda Australia lainnya dalam skuad asuhan Brett Maloney buat menghadapi Kepulauan Solomon U19 dan Vanuatu U19. Munculnya nama Matthew Bakker di daftar skuad Australia menjadi sorotan, lantaran sang pemain lebih dulu jadi andalan timnas Indonesia U17 di Piala AFF U17. Namun dalam pernyataannya di laman resmi PSSI, Matthew Bakker mengaku setia bersama timnas Indonesia dan menolak panggilan dari Australia. Saya senang bisa bergabung kembali dengan tim, bersama teman-teman yang lainnya juga, ucap Bakker. Selalu antusias bisa kembali dalam lingkungan yang bagus ini. Saya sangat bersemangat dan gembira bisa berprogres positif bersama rekan-rekan satu tim lainnya, tambahnya. Lebih lanjut, pemain kelahiran Melbourne tersebut berharap bisa membawa timnas Indonesia bersaing di Piala Asia U17 serta mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Saya berharap dengan tim ini bisa sukses di kualifikasi Piala Asia U17 dan menjadi pemimpin klasemen grup, kemudian bisa bermain di Piala Dunia U17 tahun depan, ujar Bakker. Setahun berselang usai keputusannya untuk bertahan di timnas Indonesia, mimpi Matthew Bakker benar-benar terwujud dengan membawa skuad Garuda Muda bertengger di urutan teratas grup C Piala Asia U17. Dalam 2 pertandingan yang telah dijalani, Matthew Bakker sukses membantu timnas Indonesia raih kemenangan beruntun kontra Korea Selatan dan Yaman. Di partai perdana, timnas Indonesia berhasil menang tipis 1-0 atas Korea Selatan, sedangkan di laga kedua anak asuh Nova Arianto mampu menang telak 4-1 atas Yaman. Dengan hasil tersebut,
Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17, serta mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Keputusan Matthew Bakker yang memilih setia bersama Timnas Indonesia pun terbilang tepat, lantaran Australia yang merupakan negara kelahirannya malah berpotensi gagal ke Piala Dunia U17. Berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia yang raih 2 kemenangan beruntun, skuad Australia U17 justru belum pernah menang sepanjang penyisihan grup. Saat ini, Australia jadi penghuni juru kunci grup B dengan torehan 1 poin hasil 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Dengan menyisakan 1 pertandingan sisa, peluang Australia untuk finish di 2 besar klasemen grup B dan lolos ke perempat final terbilang cukup kecil. Di pertandingan terakhir kontra Jepang, timnas Australia diwajibkan menang dengan skor telak untuk menjaga asa mereka lolos perempat final dan amankan tiket ke Piala Dunia U17. Jika mereka imbang atau bahkan kalah menghadapi Jepang yang notabene pemuncak klasemen sementara, bisa dipastikan Australia tersingkir lebih dulu dari Piala Asia U17 2025. Bawa-bawa PSSI, kritikus Malaysia ungkap alasan sepak bola negeri jiran tidak mengalami kemajuan. Sepak bola Malaysia dinilai tidak akan maju apabila penguasa terus mengubah arah tujuan. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh kritikus Dr. Zulakbal Abdul Karim. Pemegang diploma pelatihan profesional Konfederasi Sepak Bola Asia itu meyakini Malaysia dapat belajar dari Indonesia setelah keberhasilan skuad muda Garuda yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Zulakbal mengatakan perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan pengembangan sepak bola di Malaysia harus ditangani sebelum negara tersebut dapat meraih kesuksesan jangka panjang. Setiap kali terjadi pergantian di Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita melihat kebijakannya berubah-ubah, kata Zulakbal. Selalu ada reaksi spontan terhadap kegagalan yang dirasakan, yang seringkali berujung pada program-program yang ditangguhkan atau dibatalkan. Contohnya, kami pernah memiliki Lim Teong Kim yang mengepalai program pengembangan sepak bola nasional, NFDP. Akan tetapi, ketika Malaysia gagal lolos ke Piala Dunia U17 2019, ada seruan untuk membatalkan NFDP. Itu bukan pendekatan yang tepat. Seharusnya NFDP ditinjau ulang dan diperbaiki. Setelah banyak perubahan personel, NFDP kini tampaknya telah kehilangan arah. Kami memiliki beberapa pakar asing yang mengelola program ini, tetapi saya tidak melihat adanya transfer pengetahuan atau teknologi yang nyata kepada pelatih lokal. Lebih lanjut, Zulakbal justru memberikan pujian kepada Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, atas rencana yang jelas dan terkoordinasi. Menurutnya, PSSI memiliki sistem liga muda yang terstruktur, peningkatan infrastruktur, sistem kepelatihan yang lebih baik, dan tata kelola yang lebih baik serta mendatangkan talenta teknis terbaik. Mereka tampaknya memiliki strategi yang solid, ujar Zulakbal. Selain itu, upaya mereka terencana dengan baik dan konsisten. Itulah sebabnya mereka sekarang melihat hasil setelah bertahun-tahun mengalami kinerja yang buruk. Meski demikian, Zulakbal yakin Malaysia memiliki apa yang dibutuhkan untuk membangun tim muda yang kuat, asalkan langkah yang tepat diambil. Semua pemangku kepentingan dalam sepak bola Malaysia harus menanggapi hal ini dengan serius, jelasnya. Pemain muda kita perlu bermain dalam 44 pertandingan yang sangat kompetitif setiap tahun dan secara konsisten tampil dalam pertandingan melawan tim asing. Selama Teong Kim bersama NFDP, ada laporan tentang pertandingan di luar negeri. Namun, akhir-akhir ini, tidak banyak yang dilaporkan. Kita perlu upaya yang terkonsentrasi untuk mengembangkan sepak bola kita, terutama di tingkat pemuda. Saya tidak berpikir sepak bola Malaysia sedang dalam situasi yang buruk. Kami masih memiliki bakat dan kapasitas untuk bermain dengan baik, terlepas dari tantangan yang kami hadapi. Nah ginilah, mantap Pak Presiden, bikin publik heboh. Presiden Prabowo janjikan bonus besar untuk Timnas Indonesia jika lolos ke Piala Dunia 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat janji mengejutkan yang langsung jadi sorotan publik. Ia menyatakan akan memberikan penghargaan besar jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat sesi wawancara eksklusif dengan 7 jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo terlihat sangat antusias saat membahas masa depan sepak bola nasional. Timnas kalau masuk Piala Dunia
pasti akan dapat penghargaan yang sangat besar, ujar Prabowo. Pernyataan ini langsung menyalakan semangat publik dan netizen yang berharap Garuda mampu menembus turnamen paling bergengsi sejagat tersebut. Prabowo tak memungkiri jalan menuju Piala Dunia 2026 sangat panjang dan penuh tantangan. Namun, ia menegaskan siap memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada skuad asuhan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia sendiri sedang berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang mereka untuk membuat sejarah masih terbuka meski harus melalui jalan yang tidak mudah. Saat ini, Indonesia masih punya kans untuk lolos langsung sebagai runner-up grup C mendampingi Jepang. Namun, skenario ini membutuhkan 2 kemenangan di laga pamungkas serta berharap Australia terpeleset. Jalan yang lebih realistis adalah lolos ke putaran keempat, di mana masih tersedia 2 tiket langsung ke Piala Dunia. Di fase ini, tim-tim yang belum lolos akan kembali dibagi dalam 2 grup untuk memperebutkan posisi puncak. Jika belum juga beruntung, masih ada opsi terakhir melalui putaran kelima. Pemenangnya akan masuk babak playoff interkonfederasi dan bertarung dengan wakil dari zona lain. Skenario ini memang berat dan menuntut konsistensi luar biasa dari Tom Haye dan rekan-rekannya. Tetapi, semangat juang yang ditunjukkan selama ini membuktikan Garuda tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Prabowo Subianto mengaku sangat bangga dengan perjuangan yang sudah dilakukan Timnas Indonesia sejauh ini. Ia juga menyadari tantangan yang dihadapi bukan hal sepele. Saya berdoa karena tantangannya tidak ringan. Ya, ucap Prabowo saat berbincang dengan tokoh-tokoh media. Ia menegaskan kembali mimpi besar menuju Piala Dunia harus didukung semua pihak. Apresiasi terhadap perjuangan Timnas Indonesia sebetulnya sudah layak diberikan sejak sekarang. Tidak setiap hari tim Asia Tenggara mampu menembus fase lanjutan kualifikasi seperti yang dilakukan Garuda. Hingga kini, Indonesia masih bersaing ketat di posisi runner-up grup bersama Tiongkok dan Bahrain. Jarak poin yang hanya terpaut 3 angka membuat persaingan di 2 laga terakhir bakal berjalan panas. Garuda harus tampil maksimal saat menjamu Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Juni mendatang. Kemenangan menjadi harga mati agar bisa menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Jika mampu menang dan Bahrain gagal meraih poin penuh kontra Arab Saudi, maka satu rival utama akan tersingkir. Situasi ini akan menguntungkan posisi Indonesia yang berusaha terus bertahan di 2 besar grup. Namun, semua kemungkinan masih bisa terjadi dalam 2 laga penentu nanti. Oleh karena itu, skuad Merah Putih tak boleh kehilangan fokus sedikitpun. PSSI dan pelatih Patrick Kluivert pun sudah menyiapkan program persiapan intensif usai Lebaran. Tim akan menjalani pemusatan latihan demi menjaga kondisi fisik dan kekompakan tim. Mental para pemain juga terus diasah agar siap menghadapi tekanan besar di laga pamungkas. Sebab, bermain di rumah sendiri justru seringkali memberi tekanan lebih dari supporter. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai motivator moral di tengah perjuangan ini tentu menjadi nilai tambah. Dukungan dari pucuk pimpinan negara akan membakar semangat juang pemain di lapangan. Selain sebagai bentuk apresiasi, janji hadiah besar itu sekaligus menjadi suntikan moral bagi tim. Atmosfer positif pun menyebar cepat di kalangan penggemar sepak bola nasional. Kini, masyarakat Indonesia tinggal menunggu pembuktian di atas lapangan. Apakah Garuda mampu terbang tinggi dan mengukir sejarah tampil di Piala Dunia? Jika skenario indah itu terjadi, bukan hanya sejarah yang tercipta, tapi juga akan menjadi tonggak baru kebangkitan sepak bola Indonesia di pentas dunia. Janji Prabowo juga menunjukkan betapa pentingnya dukungan negara terhadap prestasi olahraga. Ketika pemimpin tertinggi ikut turun tangan, maka peluang mencetak sejarah semakin terbuka lebar. Piala Dunia 2026 bisa menjadi ajang pembuktian kekuatan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Seluruh elemen bangsa tentu berharap mimpi ini bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan menyeluruh, Garuda bukan tidak mungkin mencetak kejutan besar. Apalagi, sejarah selalu dimulai oleh mereka yang berani bermimpi dan berjuang sampai akhir.